Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyika Sukni. Saya dari kelas TI 24E. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur. Dan ada 3 topik utama yang saya angkat, yaitu dasar manufaktur modern, pembentukan plastik, dan pembentukan metal. Kenapa saya mengangkat ketiga topik ini? Karena menurut saya ketiga topik ini sangat penting, karena memang banyak digunakan dalam dunia industri saat ini. Namun, sebelum masuk ke materi utama, kita harus pahami dulu nih, apa sih sebenarnya proses manufaktur itu? Nah, proses manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Dalam perkembangannya, manufaktur memiliki perubahan yang sangat besar. Dulu banyak proses dilakukan secara manual, tapi sekarang sudah menggunakan mesin otomatis dan teknologi digital. Tujuan manufaktur sendiri ada beberapa poin, yaitu menghasilkan produk berkualitas, meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya produksi, dan memenuhi kebutuhan pasar. Nah, perkembangan manufaktur sendiri bisa kita lihat di sini, dimulai dari manual, mekanis, otomatis, sampai akhirnya memiliki digital atau smart manufacturing. Manufaktur modern merupakan sistem produksi yang sudah memanfaatkan teknologi canggih seperti komputer, robot, dan juga otomatisasi. Nah, pada sistem ini proses produksi menjadi lebih cepat, lebih presisi, dan lebih efisiensi dibandingkan proses tradisional. Karakteristik manufaktur modern sendiri ada beberapa, yaitu otomatisasi mesin, penggunaan robot industri, sistem produksi terintegrasi, berbasis data dan sensor, produksi cepat dan presisi tinggi. Selanjutnya adalah teknologi dalam manufaktur modern. Nah, dalam manufaktur modern terdapat beberapa teknologi utama yang sering digunakan. Yang pertama adalah CAD atau Computer Aided Design, yaitu software untuk membuat desain produk secara digital. Kemudian ada CAM atau Computer Aided Manufacturing, yaitu digunakan untuk mengontrol proses produksi dengan menggunakan komputer. Kemudian ada CNC atau Computer Numerical Control, yaitu mesin otomatis dengan kontrol program. Terus ada robotik, di mana robotik ini dapat membantu proses pengelasan, perakitan, dan pengecatan. Dan kemudian ada IoT dan Smart Factory, di mana mesin saling terhubung dan dapat dipantau secara real time. Nah, kelebihan dan kekurangan manufaktur modern. Manufaktur modern tentu memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu produksi lebih cepat, kualitas lebih konsisten, mengurangi human error, efisiensi biaya jangka panjang, dan produktivitas meningkat. Namun, di sisi lain ada juga kekurangannya, misalnya yaitu investasi awal yang sangat tinggi, membutuhkan operator yang terampil, ketergantungan teknologi, dan biaya maintenance yang juga sangat tinggi tentunya. Nah, ini adalah contoh penerapan manufaktur modern. Ada robot welding, produksi PCB otomatis, dan juga packaging otomatis. Kemudian proses pembentukan plastik. Proses pembentukan plastik adalah proses mengubah material polimer menjadi bentuk produk tertentu dengan bantuan panas, tekanan, atau cetakan. Karakteristik material plastik ada beberapa, yaitu ringan, mudah dibentuk, tahan korosi, dan isolator listrik yang baik. Polimer atau plastik dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama adalah termoplastik, yaitu plastik yang bisa dilelehkan kembali dan dibentuk ulang. Contohnya seperti PVC dan polypropylene. Kemudian yang kedua ada thermosetting, yaitu plastik yang setelah mengeras tidak bisa dilelehkan lagi. Contohnya epoksi dan bakelite. Selain itu, polimer juga memiliki sifat seperti seperti elastisitas, kekuatan tarik, dan ketahanan terhadap panas maupun bahan kimia. Salah satu metode pembentukan plastik adalah ekstruksi. Pada proses ini, plastik dipanaskan sampai meleleh, lalu kemudian didorong menggunakan skru melalui sebuah cetakan yang disebut die. Nah, setelah keluar dari cetakan, material akan didinginkan hingga membentuk produk jadi. Contoh produknya yaitu pipa plastik, kabel, selang, dan mungkin seperti profil plastik.
Selain ekstrusi, ada juga proses spinning dan coating. Nah, spinning digunakan untuk membuat serat atau benang sintetis dari plastik cair yang dilewatkan melalui lubang kecil. Sedangkan coating adalah proses pelapisan permukaan menggunakan material polimer. Adapun tujuannya yaitu melindungi permukaan dari korosi sekaligus memperbaiki tampilan produk. Proses pembentukan plastik bisa kita lihat di sini. Ada beberapa yaitu injection molding, compression molding, dan juga blow molding. Kemudian kita masuk pada proses pembentukan metal. Metal forming sendiri adalah proses pembentukan logam dengan deformasi plastik tanpa menghilangkan material, di mana tujuannya yaitu untuk mengubah bentuk logam, meningkatkan kekuatan material, dan menghasilkan dimensi tertentu. Di sini kita bisa lihat jenis proses pembentukan metal itu sendiri. Pertama ada rolling, di mana rolling yaitu proses mengurangi ketebalan logam dengan menggunakan roll. Kemudian kedua adalah forging atau penempaan, yaitu pembentukan logam dengan menggunakan tekanan atau pukulan. Ketiga adalah extrusion, yaitu menekan logam melalui cetakan. Dan yang keempat yaitu ada namanya drawing. Drawing ini sendiri adalah proses penarikan material untuk mengurangi diameter. Dalam proses pembentukan metal, perilaku material sangat-sangat penting untuk diperhatikan, di mana sifat material yang berpengaruh ada beberapa yaitu keuletan, kekuatan, dan juga kekerasannya. Nah, pengaruh temperatur juga sangat berpengaruh, yaitu hot working dilakukan di atas temperatur rekristalisasi dan kemudian ada cold working dilakukan pada temperatur ruang sehingga hasil permukaannya biasanya lebih baik. Nah, pada kesimpulannya adalah manufaktur modern memanfaatkan otomatisasi dan teknologi digital, di mana pembentukan plastik digunakan untuk menghasilkan produk ringan dan fleksibel, sedangkan pembentukan metal menghasilkan komponen kuat dengan deformasi plastik. Adapun pemilihan proses manufaktur ini dipengaruhi oleh material, bentuk produk, biaya, dan juga kebutuhan produksi. Saya rasa cukup itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.